diskusi tersebut, Oishike menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka. Apa? Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Kini akhirnya datang saatnya di mana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini. Jenis pertandingan kali ini adalah Battle Royale. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya 5 orang, jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena. Sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilannya. Aturan pertandingan kali ini sederhana, semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun Akademi Changhui tetap sama, hanya mengirimkan Sikyu seorang. Sementara di sisi lain, semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini. Akan tetapi ketika Tangsan nyaris memulai serangan pertamanya, tiba-tiba Sikyu mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah. Semua orang pun dibuat sangat kebingungan. Pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi Changhui telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang. Selepas itu Sikyu secara diam-diam menemui Tangsan dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana Sinian. Sinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini. Sementara untuk Akademi Changhui sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah 1 kali. Di waktu yang bersamaan, bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengepung kediaman putra mahkota. Di sini ia mencurigai kalau putra mahkota kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Menurutnya perubahan sikap putra mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan. Sontak ia sangat terkejut saat melihat ada 2 putra mahkota. Putra mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah Hulena. Mengetahui hal itu, anggota bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hulena. Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Di malam harinya, wasit pertandingan, sebut saja Master Krisan, mendatangi kediaman Akademi Sri Lanka. Diketahui kalau Master Krisan adalah master roh dengan 9 cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga krisan. Diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan Dai Mubai, karena ia tahu kalau Dai Mubai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga krisan pemberian dari Tangsan. Dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid. Ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya. Ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyisakan Dai Mubai untuk ia ajak bicara 4 mata. Dalam pembicaraan itu ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu Dai Mubai mendapatkan tahta di kerajaan Xingluo, mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya. Akan tetapi Dai Mubai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Sri Lanka. Selain itu ia juga tak ingin ada orang dari Balai Roh Pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya. Di lain waktu, Tangsan bersama Shou pergi menemui Sikyu untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana Sinian. Sikyu lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan Tangsan agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun belum jauh masuk ke dalam, secara tak sengaja Shou mengaktifkan sebuah jebakan di akademi tersebut. Beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan Shou yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru. Terlebih lagi di saat terkepung, ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke. Setelah olahraga malam itu, Sikyu mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat Sinian menyeka para teman-temannya di Akademi Changhui. Diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kendali dari Sinian. Dengan mengungkapkan rahasianya, ia berharap Tangsan bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan Sinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui. Singkat cerita, tim Sri Lanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui.
Mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan di sana. Sementara itu, Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkat telah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Sri Lanka. Namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang. Tak lama setelah itu datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk. Di sisi lain, Hulena pergi menemui ibunya yang tak lain adalah Bibi Dong, pemimpin di Balai Roh Pelindung. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain. Pada awalnya, ia mengincar posisi dari Dai Mumbai sebagai pangeran kerajaan Singluo. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena status Dai Mumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta. Serta selain itu adanya kakak Dai Mumbai yang jauh lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia taklukkan. Akan tetapi di sini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Singkatnya, di akhir pembicaraan Bibi Dong memberikannya hadiah berupa siluman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyaingi Tangsan. Di waktu yang bersamaan, kelompok Tangsan juga telah sampai di kota kerajaan Balai Roh Pelindung. Di depan gerbang terlihat Master Krisan yang sudah menunggunya. Ia lalu meminta izin untuk membawa Tangsan karena pemimpin Balai Roh Pelindung ingin menemuinya. Singkatnya Tangsan pun menurut. Master Krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan, sehingga Tangsan harus berjalan masuk sendiri menemui Bibi Dong. Di dalam, ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Setelah kepergian Lena, ia pun akhirnya bertemu dengan Bibi Dong. Tangsan. Dengan kekuatannya ia mampu menekan Tangsan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya, termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan, yaitu Palu Huotian. Setelah mengetahui hal itu, Bibi Dong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari Tang Hao, musuh bebuyutan dari Balai Roh Pelindung. Namun untuk saat ini ia masih belum berniat membunuh Tangsan dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan. Selepas pembicaraan itu, di luar Master Krisan sudah menunggunya. Dan disinilah Tangsan bertemu dengan seorang Master Roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah Master Roh dengan 9 cincin kepercayaan dari Bibi Dong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis, sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh. Tangsan pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat. Namun sebelum ada bukti yang jelas, Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya. Ia lalu meminta Tangsan untuk menyelidikinya lebih lanjut dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada Tangsan. Karena kebetulan Tangsan ingin pergi ke perpustakaan Balai Roh Pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta Bibi Dong yang diceritakan dulu pernah Chinlock dengan Master Xiao. Di sini ia membohongi Hulena karena sebenarnya Tangsan ingin mencari catatan mengenai perang besar Balai Roh Pelindung di masa lalu yang melibatkan Tang Hao, ayahnya, serta sampai menewaskan ibunya. Dalam perjalanan ke perpus, mereka sempat bertemu dengan Siyu, ketua Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki kekuatan berupa belati bulan sabit. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan senjata itu kepada Tangsan yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini. Mereka berdua pun nyaris bertarung. Namun berkat lobi dari Hulena, Siyu pun melepaskan Tangsan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Master Xiao yang merasa khawatir dengan Tangsan menyusulnya pergi ke tempat Bibi Dong. Hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari Balai Roh Pelindung. Dalam pertemuan singkat mereka terlihat Bibi Dong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada Master Xiao. Nampaknya posisi ini tak membuat Bibi Dong merasa bahagia sehingga ia meminta agar Master Xiao kembali untuk bersama-sama membangun Balai Roh Pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu. Sayangnya Master Xiao yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tangsan. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tangsan.
Tang San sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu